Biar dapat uang ya, Bu. Sama tetangga itu. Belaan. Nanti kalau sama saya ditanya itu, Pak. Baik Bapak Ibu, kita kembali lagi ya ke materi selanjutnya. Silakan disimak itu bahan yang baru saja dibagi panitia. Itu slide yang judulnya praktek pengaturan maksimal roda 2 atas sepeda motor. Oke. Nah, tadi sebelumnya kita sudah praktek untuk memutar sepeda motor di lokasi parkir, ya. Nah, di video tadi saya sudah ada praktek, belum di situ juga belum ada bagaimana sepeda motor itu memasuki area parkir, ya. Nah, praktek pengaturan lalu lintas pada saat sepeda motor memasuki jalan. Nah, maksudnya praktek pengaturan lalu lintas pada saat sepeda motor masuk di jalan. Ya, mohon maaf, saya boleh pinjam kulit nggak? Satu kulit. Kulit. Ini memang baca kalau gitu baik-baik. Ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Karena saya tidak bisa dicoret-coret. Nah, katakanlah ini area parkir yang kemarin kita bahas di video, ini Alfamart. Nah, katakanlah ini bukan Alfamart, katakanlah ini area parkir ya. Kita anggap saja ini bukan Alfamart. Sepeda motor ini kan ini baru jalan, ya. Ini jalan nih. Nah, jalan. Pada saat sepeda motor ini dia mau keluar, ataupun mobil yang sepeda motor katakanlah seperti itu, di sini ada arus lalu lintas. Ini kan keluarnya sepeda motor ke arahnya ke sini, katakanlah seperti ini kan. Nah, dia begini. Nah, ini kan ada masanya, ada momennya. Si juru parkir, ya, dia harus mengatur arus lalu lintas yang ada pada badan jalan ini agar sepeda motor ini bisa keluar dan memasuki jalan. Nah, model ataupun pola seperti ini dikatakan adalah konflik, ya. Nah, konflik lalu, nah, sama halnya dengan diskusi kita tadi, terjadi perdebatan itu sudah dikatakan konflik, ya. Kenapa ada konflik? Karena memang konflik itu harus terjadi. Nah, yang menjadi masalah adalah kita meminimalisir dampak dari konflik ataupun memanajemen konflik tersebut. Nah, terjadi perdebatan antara si bapak dengan yang ini dalam menyampaikan teknik, itu hal yang biasa, ya. Kalau kita tidak berusaha masuk dalam konflik kita tersebut, kita tidak bisa petakan apa sih permasalahannya. Sama halnya dengan yang ibu-ibu kemarin di video,
konflik ribut dengan juru parkir. Yang menjadi masalah, bapak-bapak paham nggak pokok permasalahannya? Jangan hanya berdebat, tapi nggak tahu pokok permasalahannya apa. Nah, ini yang dalam konflik itu yang sering menjadi yang mohon maaf itu ujung-ujung dendam, ujung-ujung benci, ujung-ujung kiri. Tapi kalau kita tahu pokok permasalahannya, kalau sudah tahu pokok permasalahan, contoh ya, ini whiteboard patah tiangnya, tahu nggak masalahnya di mana? Jangan-jangan kita marah-marah, wah ini kok whiteboardnya rusak, ini apa itu? Kan nggak selesai. Masalahnya apa? Masalahnya ini tiangnya patah. Kalau patah bagaimana? Kan bisa diperbaiki. Ya kalau daripada itu nggak selesai kalau begitu. Nah, justru kita melalui pelatihan ini belajar menemukan pokok permasalahan dalam setiap konflik, bagaimana menyelesaikannya. Ya, begitu ya Bapak-Bapak sekalian. Nah, ini namanya konflik lalu lintas. Nah, bagaimana konfliknya? Karena ada arus dari sini. Nah, arus menerus pada ruas jalan ini, ya, terus, nah, sehingga dia ditabrakan di sini. Nah, begini dia. Nah, ini dia area konfliknya, ya. Nah, ini area konflik namanya. Titik konflik lalu lintas. Nah, ini sudah dipelajari dalam dunia transport. Waktu saya sekolah dulu di Taruna, jadi sudah belajar ini. Jadi permasalahan Bapak itu sudah kita petakan ketika saya masih dulu sekolah. Namanya titik konflik. Nah, arus itu namanya ada arus merging. Nah, kalau titik konfliknya seperti ini namanya titik konflik lalu lintas. Dia jenis konfliknya namanya merging. Nah, kenapa dia merging? Arus yang dari sini sama arus yang dari sini ketemu. Nah, bagaimana caranya? Itulah fungsinya juru parkir untuk mengatur arus yang dari sini supaya mana yang dia prioritas. Nah, dalam mengatur itu juga ada tekniknya. Nah, yang lebih mendalam nanti ada di tingkat juru pengatur lalu lintas. Nah, karena bapak-bapak sekalian hanya sebagai tingkat juru parkir, nah teknik pengatur lalu lintas itu tidak dibahas terlalu dalam. Ya, nah dalam mengatur lalu lintas itu ada pengetahuan-pengetahuannya, mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas itu semua sudah diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan ataupun peraturan Dirjen Perhubungan Darat ataupun pedoman-pedoman ataupun pedoman dalam berlalu lintas. Ya. Nah, kalau katakanlah seperti ini, si juru parkir pasti dia akan membantu supaya sepeda motor kendaraan ini keluar dari sini. Di mana posisinya si juru parkir pada saat ini? Ya, juru parkir berarti dia berada di sini, ya kan? Ya, katakanlah seperti ini, ya, anggap gambar saya ini seperti ini adalah juru parkir, ya. Nah, juru parkir. Nah, ya, kalau sesuai pada gambar, maaf kalau gambarnya jelek ya, ini gambar saja. Berarti kan ini jalannya, ini jalan nih ke sana, arusnya ke sana, area parkir sebelah sini. Saya kan harus menghalau arus lalu lintas yang datang dari sebelah sana, ya kan? Nah, maka gerakan yang harus saya lakukan, saya harus melakukan gerakan lalu lintas, ya. Tim konvoy, kalau ada kendaraan, ya, memberikan tanda kepada pengendara sebelah sini, ya. Dengan catatan saya harus menggunakan rompi juru parkir. Kenapa? Supaya tidak dianggap sebagai palogang ataupun preman ataupun ya, karena rompi ini menunjukkan identitas kita, ya. Nah, tekniknya dengan kulit, ya. Boleh dibangun ya. Nah, tangan putar sebelah kanan, mengatur gerakan lalu lintas, kemudian berikan dulu maju setelah sudah selesai. Nah, seperti itu ya. Nah, itu nanti dipelajari lebih dalam di tingkat pengatur lalu lintas. Tapi kalau di juru parkir hanya sedikit saja, nyenggol-nyenggol saja. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, nah itu dia praktek pengaturan lalu lintas pada saat sepeda motor memasuki jalan. Demikian juga pada saat sepeda motor, ini bukan memasuki ya. Kalau memasuki itu maksudnya dia dari ruang jalan masuk area parkir, keluar, ya, keluar. Oke, saya ubah dulu ya, saya ubah.
Nah, ya itu sudah saya rubah, ya. Ada dua kondisi, praktek pengaturan lalu lintas di mana pada saat kendaraan dari jalur utama dia mau masuk area parkir. Contoh kasus yang kedua yang mau dipraktekin, yang mau disimulasikan itu adalah kondisi di mana kendaraan dari area parkir mau masuk ke jalur utama. Yang ketiga tadi praktek perapian parkir sepeda motor. Nah, praktek perapian sudah kita praktekkan tadi ya. Nah, yang praktek yang nomor 1 dan 2 belum kita praktekkan. Nah, saya minta 2 orang yang sukarelawan untuk maju ke depan untuk praktek yang kondisi pertama sama kondisi yang kedua. Ayo 2 orang, saya minta jangan dari depan, dari belakang atau dari tengah. 2 orang maju ke depan, saya tolong. Yuk. Ayo 2 orang sukarelawan. Boleh nampak pada bangun. Yang belum lah. Ini disuruh ngapa nih? Disuruh ngapa nih lo nih? Aku kan nampak mata aku baju. Terus baca dia aja. Apa disuruh ngapa nih, Pak? Ayo, 2 orang. Yang pertama nanti yang pertama dia mempraktekkan jangan lupa lagi Pak. Yang pertama praktek ya Bapak mempraktekkan yang pertama Pak. Nah Bapak yang kedua ya Bapak simulasi praktek pengaturan lalu lintas pada saat sepeda motor masuk ke area parkir dari jalan utama. Bapak yang kedua, Bapak yang pertama ya. Bapak jelaskan dulu seperti tadi. Bapak sebagai juru parkir apa yang Bapak mau praktekkan ya. Bapak mau praktekin apa? Berikan informasinya kepada teman-teman ya. Ya, jadi Bapak ceritakan saya sebagai juru parkir ini mau mempraktekkan yang pertama. Nah, Bapaknya saya sebagai juru parkir mau mempraktekkan pengaturan lalu lintas pada saat sepeda motor keluar area parkir dan masuk jalan utama. Ya, Bapak jelaskan sebelah mana jalannya, sebelah mana area parkir Bapak. Ya, belum Bapak mana? Nanti dulu Pak, sama Rofinya sekalian Pak. Nah, Rofi dan Fluidnya. Pinjam dulu punya temannya Pak. Nah. Perhatikan ya, gerakan lalu lintas ya. Ini stop dari arah arus sebelah. Oke. Ini stop dari arah. Oke. Ini gerakan lagi. Ini memberikan apa-apa menuju Fluid. jalan dari sebelah kanan ya. Oke, dari sebelah kiri. Boleh juga di bawah ya. Dari sebelah kiri. Ya, seperti itu ya. Kalau kita atur lalu lintas 12 gerakan sama. Ya, dipakai. Oke. Berapa yang nomor 2? Ya, berapa? Ya, jelaskan bahwa sebagai parkir Bapak mau praktekkan di mana, di jalan sebelah mana, di sebelah Pak. Ya, Bapak dulu. Ya, poinnya di mana? Cek. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya akan mempraktekkan simulasi praktek pengelolaan lalu lintas pada saat sepeda motor keluar area parkiran. Ya. Baik untuk sementara.
area parkirnya sebelah sini ya. Area parkir sebelah sini sudah ada saya. Kemudian di sebelah kanan ini ada jalan besar, jalan terus. Terminal. Iya. Anggaplah ini terminal atau area parkiran atau di apa tempatnya di daerah terminal outlet asli Minang lah begitu atau terminal outlet. Oke. Iya. Jadi sementara ini area parkiran ketika mobil motor saya di keluar motor parkir di keluar di sini ada mobil begitu dia keluar saya akan masuk ke 3 meter atau 2 meter dari pintu keluar terminal. Setelah 2 meter saya akan begini. Begitu saya begini saya akan langsung meniup fluid, memberi abang-abang untuk motor yang ini keluar, motor dari parkiran yang keluar. Di situ kita akan menjaga melihat kondisi keamanan kita juga. Ketika mobil yang dari sebelah kanan ini melaju, Pak, biarkan dulu. Pak, mic-nya dinempel di mulut Pak. Maskernya mana masker? Masker, ambil maskernya dulu Pak. Masker. Minta ke panitia Pak. Minta ke panitia. Belum.